Jejak Islam di Asia Tenggara, jaringan peradaban dari samudra ke daratan. Pernahkah kamu bertanya bagaimana sebuah ajaran dari padang pasir Arab bisa sampai ke pelosok Asia Tenggara? Siapa yang membawanya? Bagaimana caranya? Dan yang paling menarik, mengapa Islam bisa diterima begitu luas? Bahkan menjadi pondasi peradaban di negeri-negeri seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina Selatan. Apakah Islam datang dengan pasukan dan pedang, atau justru datang bersama pelaut dan pedagang? Mari kita telusuri perjalanan panjang ini bukan hanya sebagai catatan sejarah, tapi sebagai jejak peradaban yang menghubungkan kita semua. Angin muson dan kapal dagang, gerbang dakwah. Bayangkan sebuah kapal kayu besar mengarungi Samudra Hindia, bertolak dari pelabuhan Gujarat di India, membawa rempah, keramik, dan kain. Tapi ada satu muatan yang jauh lebih berharga dari semuanya, yakni iman dan ilmu. Ya, itulah yang dibawa para pedagang muslim ke Asia Tenggara. Mereka datang bukan sebagai penjajah, mereka datang sebagai mitra dagang dan teladan akhlak. Seiring dengan transaksi jual beli, perkenalan terjadi, pertanyaan tentang keyakinan muncul, dialog berkembang, dan disitulah benih Islam mulai tumbuh dari hati ke hati. Coba bayangkan, kamu adalah seorang penduduk lokal abad ke-13. Kamu bertemu seorang pedagang asing yang jujur, tak pernah menipu, selalu berkata santun, dan tidak pernah memaksa. Bukankah kamu akan penasaran apa yang membuatnya begitu berbeda? Di saat kamu bertanya, dia tidak memaksa. Ia hanya bercerita tentang Tuhannya, tentang nabinya, dan tentang Islam. Dari situlah awal mula Islam di Asia Tenggara. Tidak dengan pedang, tidak dengan pasukan, tapi dengan akhlak, ilmu, contoh nyata dalam hidup sehari-hari. Dan dari titik-titik kecil di pelabuhan itu, Islam menyebar ke kampung, ke kerajaan, ke seluruh kawasan. Tapi pertanyaannya sekarang, dari pelabuhan-pelabuhan pertama di Sumatera itu, bagaimana Islam bisa meluas hingga ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke Patani, Mindanao, dan Kamboja? Siapakah tokoh-tokohnya, dan bagaimana kerajaan-kerajaan lokal mengubah wajah setelah mengenal Islam? Kita akan bahas satu persatu dalam perjalanan lintas waktu, lintas budaya, dan lintas samudera. Jalur maritim Islam dari Gujarat ke Samudra Pasai. Pernahkah kamu berpikir mengapa pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera menjadi pintu pertama masuknya Islam ke Asia Tenggara? Mengapa bukan Jawa? Mengapa bukan Filipina atau Kalimantan? Jawabannya tersembunyi dalam angin muson, peta dagang abad pertengahan, dan tentu saja dalam sejarah yang nyaris terlupakan. Angin muson dan jalur emas perdagangan. Setiap tahun angin muson membawa kapal-kapal dari Gujarat, Yaman, dan Persia menuju Nusantara. Para pelaut tahu betul waktu keberangkatan dan waktu kembali. Tapi mereka tak hanya membawa dagangan, mereka membawa ajaran Islam yang ditanam bukan lewat pidato, tapi lewat tindakan. Dan pelabuhan pertama yang mereka tuju, sebuah titik strategis di pantai utara Sumatera, Lamuri, Barus, Perlak, lalu Samudra Pasai. Samudra Pasai, cahaya pertama Islam di Asia Tenggara. Siapa sangka pada abad ke-13 sebuah kerajaan kecil bernama Samudra Pasai akan menorehkan sejarah besar.
Disinilah berdiri kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Dan tahukah kamu siapa rajanya? Namanya Sultan Malik As-Saleh. Batu nisannya bertanggal 1297 Masehi, ditulis dalam aksara Arab dan dihiasi doa-doa Islam. Tapi mengapa rakyatnya mengikuti jejak sang sultan? Karena sang sultan bukan hanya raja, ia adalah teladan pemimpin yang menjadikan Islam sebagai nilai dasar kerajaan dalam hukum, perdagangan, dan kehidupan sosial. Kaitan Samudra Pasai dengan dunia Islam. Tapi Pasai bukan hanya kerajaan kecil di ujung samudra. Ia punya jaringan besar, berdagang dengan Gujarat, mengirim ulama ke Mekah, dan bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir dan Turki Utsmani. Bayangkan kerajaan kecil di Nusantara dikenal di jantung dunia Islam. Jika Samudra Pasai bisa menjadi cahaya awal Islam di Asia Tenggara, apa yang membuatnya berbeda dari kerajaan-kerajaan sebelumnya? Jawabannya sederhana, kesadaran kolektif bahwa Islam bukan sekedar agama pribadi, tapi juga sumber keadilan, ilmu, dan kepercayaan global. Menuju penyeberangan yang lebih luas. Dari Samudra Pasai, cahaya Islam terus menjalar ke Malaka yang menjadi pusat perdagangan internasional, ke Aceh yang menjadi benteng keilmuan Islam, dan dari sana ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Pertanyaannya, bagaimana peran Kesultanan Malaka dalam menyebarkan Islam ke Semenanjung, Kalimantan, hingga Filipina Selatan? Kesultanan Malaka, gerbang Islam regional. Pernahkah kamu mendengar nama Kesultanan Malaka? Sebuah kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan internasional dan juga pusat penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-15. Tapi bagaimana bisa sebuah kota pelabuhan kecil menjelma menjadi mercusuar Islam di kawasan ini? Dan bagaimana Malaka mengubah wajah Asia Tenggara dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi gugusan Kesultanan Islam? Dari pelabuhan dagang ke pusat dakwah. Malaka berdiri di titik strategis Selat Malaka, jalur emas perdagangan antara India dan Tiongkok. Setiap kapal yang lewat harus singgah di Malaka. Dan apa yang terjadi saat pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia berkumpul di sini? Malaka bukan hanya menjadi tempat pertukaran barang, tapi juga tempat bertukar ilmu, akhlak, dan dakwah. Disinilah Islam tumbuh dalam interaksi, bukan intervensi. Sultan Malaka, pemimpin dan pendakwah. Salah satu tokoh penting adalah Sultan Muhammad Shah, raja pertama yang memeluk Islam. Di bawah penerusnya Sultan Mansur Shah, Islam menjadi agama resmi negara dan hukum Islam mulai diterapkan dalam pemerintahan. Tapi yang lebih menarik adalah strategi dakwah mereka. Para ulama dan cendekiawan dikirim ke luar negeri, bahkan ke daerah-daerah yang belum memeluk Islam. Islam menyebar dari Malaka ke seluruh Semenanjung Malaya hingga ke Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Filipina Selatan. Jejaring dakwah dan pernikahan politik. Tapi bagaimana caranya Islam menyebar begitu cepat? Rahasianya adalah jaringan ulama, perdagangan, dan pernikahan politik. Para bangsawan Malaka menikah dengan keluarga kerajaan dari Brunei, Johor, dan Patani, membawa Islam sebagai bagian dari budaya istana. Ulama-ulama dari Malaka juga menyebarkan Islam dengan lembut, menyisipkan nilai-nilai tauhid ke dalam budaya lokal. Dan disinilah terjadi akulturasi besar-besaran. Islam yang membumi tidak memaksakan bentuk Arab, tapi menyatu dalam adat dan tradisi lokal. Pernahkah kamu melihat upacara Melayu yang dibuka dengan doa-doa Islami? Atau pakaian adat yang mencerminkan kesopanan Islam? Itu bukan kebetulan, itulah hasil dari ratusan tahun pertemuan budaya dan nilai yang dimulai dari pelabuhan kecil bernama Malaka. Dari Malaka, Islam menyebar lebih jauh ke Brunei, Mindanao,
dan Patani, membentuk gugusan kesultanan yang saling berhubungan. Tapi bagaimana Islam bisa bertahan di daerah yang kini minoritas Muslim seperti Filipina dan Thailand Selatan? Dan bagaimana Brunei bisa menjadi satu-satunya negara Muslim penuh di kawasan ini? Temukan jawabannya di segmen berikutnya. Islam masuk ke negara-negara Asia Tenggara, jejak, tokoh, dan strategi dakwah. Islam di Asia Tenggara tak hadir serempak, apalagi seragam. Setiap wilayah memiliki kisahnya sendiri, tapi semuanya punya benang merah. Islam datang melalui perjumpaan, bukan penaklukan. Mari kita telusuri satu persatu bagaimana Islam masuk ke negara-negara di Asia Tenggara dan bagaimana mereka saling terhubung dalam satu jaringan besar. Sekarang kita fokus khusus ke Indonesia sebagai gerbang pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, dengan penekanan pada proses dari pesisir barat Sumatera lalu menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Indonesia, gerbang Islam di Asia Tenggara. Kalau kita bicara tentang Islam di Asia Tenggara, maka titik awalnya tanpa ragu ada di Indonesia, tapi bukan di Jawa, bukan pulau di Kalimantan, melainkan di pantai barat Sumatera, tempat kapal-kapal dagang dari Indonesia dan Arab pertama kali berlabuh. Pernah dengar nama Barus, Lamuri, atau Perlak? Ketiganya adalah pelabuhan dagang penting di pesisir barat dan utara Sumatera yang sudah dikenal sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang di Gujarat, India Barat, dan Hadramaut, Yaman, singgah di sini tak hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa Islam yang mereka sebar bukan lewat ceramah keras, melainkan perilaku jujur, akhlak mulia, dan teladan hidup. Penduduk lokal pun bertanya, mengapa mereka begitu jujur dalam berdagang? Mengapa mereka menolak riba tapi tetap untung? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah Islam mulai meresap dari pasar ke rumah, dari rumah ke istana. Samudra Pasai, cahaya Islam pertama di Indonesia. Dari pelabuhan-pelabuhan awal itu, Islam akhirnya mengakar kuat ke suatu kerajaan, Samudra Pasai, berdiri sekitar abad ke-13. Siapakah tokoh utamanya? Dialah Sultan Malik As-Saleh, raja pertama yang memeluk Islam. Batu nisannya bertanggal 1297 Masehi, ditulis dalam aksara Arab, menjadi bukti fisik Islam pertama di Nusantara. Di Pasai, Islam tak hanya menjadi agama raja, tapi menjadi sistem hukum syariah, dasar pendidikan, madrasah dan halaqah, penghubung diplomatik dengan dunia Islam, Gujarat, Mesir, bahkan Turki Utsmani. Dari sinilah Islam mulai menyebar keluar Sumatera. Penyebaran ke Jawa, Wali Songo, dan dakwah kultural. Setelah Pasai, Islam menyebar ke pesisir utara Jawa, khususnya lewat para ulama dan saudagar yang datang dari Sumatera, Malaka, dan Arab. Disinilah muncul nama-nama legendaris Wali Songo, para pendakwah karismatik yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya. Pendekatan mereka unik, Islam tidak dipaksakan, tradisi lokal tidak dihapus, tapi diberi jiwa Islam. Hasilnya, Islam diterima sebagai bagian dari jati diri masyarakat Jawa. Lalu muncullah kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak, pada awal abad ke-16 yang berperan besar menyebarkan Islam ke seluruh Jawa Tengah dan Timur. Islam menyebar ke Nusantara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Dari Jawa dan Sumatera, Islam terus menjalar ke Kalimantan lewat jalur Johor dan Banjar, Sulawesi Selatan lewat kerajaan Gowatalo yang masuk Islam sekitar tahun 1605, Maluku lewat kerajaan Ternate dan Tidore, bahkan ke Papua Barat, terutama Fak-Fak lewat jalur Maluku dan ulama lokal. Metodenya tetap sama, dakwah damai, pernikahan dengan bangsawan lokal, dan pengaruh pedagang serta ulama. Jadi, benarkah Islam menyebar karena kekuatan militer?
atau justru karena kuatnya karakter pribadi, ilmu, dan pendekatan budaya? Islam di Indonesia tumbuh secara organik, bersahabat, dan berakar dalam nilai-nilai lokal, dan justru karena itulah ia berlangsung lama dan bertahan kuat hingga kini. Jejak awal yang menjadi akar peradaban. Indonesia adalah gerbang pertama Islam di Asia Tenggara dan juga jantungnya. Dari pantai Sumatera, Islam menyebar ke ribuan pulau, membentuk bukan hanya komunitas tapi peradaban. Maka pantas jika hari ini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebuah warisan sejarah yang berawal dari satu pelabuhan kecil dan satu hati yang tersentuh dakwah.